Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul peran berbagai entitas dalam penanganan kebocoran data. Studi kasusnya serangan hacker, Bjorka dan Lockbit. Izin memperkenalkan diri. Saya Lutfi Lamdi sebagai moderator, Walat Hidayat sebagai pemateri pertama, Evi Aryani sebagai pemateri 2, Mutiara Rahma sebagai pemateri 3, serta Fatia Naura sebagai pemateri 4. Oke, langsung saja. Materi ini membahas tentang peran berbagai entitas dalam penanganan kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka dan Lockbit. Pembocoran data kerap terjadi di Indonesia dan negara-negara lain. Pembocoran data adalah hal yang sangat merugikan bagi entitas-entitas yang bersangkutan. Selain itu, juga di materi ini akan membahas mengenai penanganan dari pemerintah dan juga penetapan undang-undang dalam mengatur hukum pembobolan data pribadi serta kewajiban entitas pemerintah dalam menerapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi. Selanjutnya ia akan menyampaikan materi yaitu Walat Hidayat. Kepada Walat Hidayat dipersilakan. Perkembangan teknologi dan perkembangan internet harus mengalami percepatan seiring berjalannya waktu. Pemakaian internet juga menambah banyak informasi dan jelajah informasi yang relatif jangkauannya lebih luas, cepat, dan efisien. Distributed Denial of Service atau DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya komputer bertujuan untuk membuat jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan membanjiri sistem target dengan lalu lintas data yang berlebihan. Serangan DDoS melibatkan penggunaan banyak perangkat yang terinfeksi atau dikendalikan oleh penyerang untuk melakukan serangan secara bersamaan. Serangan DDoS dapat menyebabkan gangguan yang signifikan pada layanan internet yang menjadi target. Dampaknya penurunan kinerja sistem, waktu henti atau downtime, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan kerugian reputasi. Dalam era digital yang semakin maju, kebocoran data menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, dan entitas lainnya. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan bahaya dari kebocoran data adalah serangan hacker terhadap entitas victim bernama Bjorka dan Lockbit. Serangan ini mencuri data sensitif dan mengungkapkan kelemahan dalam sistem keamanan. Penanganan kebocoran data menjadi sangat penting untuk melindungi informasi pribadi, finansial, dan bisnis yang penting. Serangan hacker Bjorka dapat digolongkan sebagai serangan cyber yang melibatkan beberapa elemen dari beberapa informasi tentang serangan tersebut. Berikan klasifikasi yang mungkin. Berikut adalah kemungkinan klasifikasinya. Yang pertama yaitu adalah serangan DDoS. Jika serangan DDoS terhadap beberapa kasus melibatkan upaya yang besar untuk membanjiri jaringan atau sistem lalu lintas yang berlebihan, serangan tersebut dapat diklasifikasikan yang bertujuan untuk mematikan pelayanan atau komputer atau jaringan yang diserang. Dampaknya akan sangat besar bagi perusahaan atau instansi yang menyediakan jasa, terutama perbankan. Korban yang terkena serangan ini tidak memberikan pelayanan yang seharusnya. Serangan DDoS ini dapat menghambat bahkan mematikan pelayanan pada sebuah sistem, sehingga pengguna yang absah tidak dapat menerima atau mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Yang kedua yaitu ada serangan malware atau ransomware. Jika serangan hacker Bjorka dan Lockbit melibatkan penggunaan perangkat lunak berbahaya atau malware atau ransomware yang merusak atau mengenkripsi sistem, serangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai serangan malware atau ransom. Serangan ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi file-file pada komputer yang terinfeksi dan menuntut uang tebusan pada pertukaran untuk memberikan kunci deskripsi. Ransomware dapat menyebar melalui email, unduhan yang tidak aman, atau mengeksploitasi celah keamanan pada sistem. Ransomware dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerugian data yang permanen jika tidak dapat ditebus. Pada kebanyakan kasus, mereka mengubah latar belakang komputer
dan memberi instruksi spesifik kepada pengguna komputer tentang cara membayar tebusan agar memperoleh kembali akses ke berkas-berkas mereka. Serangan cyber seperti ini sangat berbahaya bagi keamanan diri, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, dan dapat berisiko bagi keamanan suatu negara. Oleh karena itu diperlukan cyber security untuk melindungi sistem yang memiliki fungsi perlindungan keamanan cyber, serangan dan gangguan di bidang cyber. Untuk metode penelitian ini melibatkan studi kasus analisis terhadap kasus serangan hacker Bjorka dan Lockbit dan kebocoran data yang terjadi. Yang pertama ada analisis bukti digital pada kasus kebocoran surat presiden, di mana data surat presiden yang dipublis oleh Bjorka pada Agustus tahun 2022 di dark web sempat viral pada dunia maya, karena data tersebut adalah data yang diarsip oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Dark web atau situs gelap ini bagian dari internet yang tidak diindeks oleh mesin pencari. Sebagian besar orang mengaitkan dark web dengan aktivitas kriminal karena tidak sembarangan orang bisa mengakses. Untuk dapat mengakses memerlukan yang namanya software yang tertentu ya, yang usernya sebagai anonim dan tidak dapat dilacak. Pihak BIN menanggapi bahwa surat tersebut secara berlapis dan enkripsi dan pakai samaran dilengkapi dengan kripto atau sandi yang berubah setiap saat. Hal tersebut diperkuat dengan bukti berupa sampel yang berisi hanya nomor surat dan judul surat. Sehingga untuk kasus ini data dari kebocoran surat presiden itu merupakan hoax. Yang kedua yaitu ada kasus kebocoran data BSI di mana terjadi pada 8 Mei 2023 yang disebabkan oleh serangan ransomware yang menghentikan semua layanan termasuk m-banking. Serangan tersebut dilancarkan oleh kelompok peretas Lockbit. Data tersebut berhasil dicuri sebesar 1,5 terabyte dan diunggah ke portal dark web mirip seperti kasus Bjorka. Aksi tersebut dilancarkan dengan meminta uang tebusan dengan jangka waktu pada 16 Mei atau 72 jam sejak pengumuman serangan cyber itu terpublis ke publik. Lockbit juga mengumumkan data yang dicuri berisi 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan data internal. Layanan BSI kembali normal pada 4 hari setelah terjadinya serangan, yakni hanya di mesin ATM saja. Sedangkan untuk mobile banking masih mengalami kendala hingga hampir 1 bulan. Serangan ransomware pada bank BSI tersebut akan masuk mengenkripsi database nasabah, termasuk backup database juga. Bahkan application center backing juga berusaha dienkripsi oleh serangan ransomware jika tidak dicegah dengan baik. Serangan ransomware yang mengenkripsi sebuah data dan mengganggu operasi perbankan. Serangan ini ditujukan untuk meretas dan mencuri uang. Serangan ini ditujukan untuk meretas dan mencuri uang. Yang ketiga yaitu ada kasus kebocoran data paspor yang baru saja terjadi pada bulan Juli ini, yaitu sekitar 34 juta paspor warga negara Indonesia yang dicuri yang berukuran data sekitar 4 GB. Data-data tersebut kemudian dijual seharga 10.000 USD atau 150 juta rupiah. Data yang dijual dalam portal dark web berisikan nomor password, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Di dalam portal tersebut juga ditampilkan sampel sebanyak 1 juta data, yang jika dilihat dari data sampel yang diberikan, itu merupakan tidak valid, dilihat dari timestamp yaitu pada tahun 2009 sampai dengan 2020. Dari Dirjen dan Komunikasi Publik atau IKP, Kemenkominfo, dan tim yang terdiri dari Kominfo, BSSN, dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini dan didapatkan hasil sementara, yaitu terdapat perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional atau PDN dengan yang beredar. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM merespon kasus kebocoran data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online. Tidak ada data biometrik seperti sidik jari atau wajah yang bocor. Selain itu, struktur data yang diduga bocor juga merupakan dari tahun 2023. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Walat Hidayat yang telah membacakan materi pertama.
Selanjutnya akan disampaikan materi kedua yaitu oleh Evi Ereni. Kepada Evi Ereni dipersilakan. Mengulas kembali tentang kebocoran data yang dilakukan oleh hacker Bjorka dan Lockbit yang baru-baru ini terjadi membuat kegaduhan baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Kasus ini bermulai ketika Bjorka mengklaim memiliki data IndiHome, KPU, surat presiden, SIM card, dan beberapa data pribadi pejabat pemerintahan pada tahun 2022. Kemudian pada Mei 2023 muncul kelompok hacker Lockbit yang diduga meretas data nasabah BSI dan menyebarkannya di pasar gelap internet atau dark web. Dampak yang terjadi sangatlah berbahaya. Ada beberapa entitas yang mengalami dampak tersebut, di antaranya warga negara Indonesia, kebocoran data 1,3 miliar data SIM card ponsel. Selanjutnya ada pelanggan IndiHome, kebocoran 26.730.797 data histori pencarian atau browsing pelanggan IndiHome. Selanjutnya KPU, pembocoran serta penjualan 105 juta data diduga milik warga Indonesia terkait pemilu. Selanjutnya ada Atento, sebuah perusahaan CRM, menunjukkan dampak serangan Lockbit sebesar 42,1 juta US dollar dalam laporan kinerja keuangannya yang diterbitkan pada tahun 2021. Saya kembalikan kepada moderator. Yes. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mutiara Rahma. Kepada Mutiara Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang penanganan efektif dalam kebocoran data. Yang pertama, kita harus melaporkan kepada platform yang terjadi kebocoran data. Kedua, mengubah kata sandi dan PIN secara berkala, terutama di bagian mobile, aplikasi mobilenya. Nah, yang ketiga, mengawasi aktivitas pada aplikasi keuangan. Yang keempat, mewaspadai aktivitas penipuan. Dan yang kelima adalah memantau informasi tentang tindakan penanggulangan pada platform yang telah terjadi. Selanjutnya adalah tanggung jawab entitas yang terlibat dalam penanganan kebocoran data. Meskipun cukup banyak yang menjadi penyebab bocornya data, namun banyak juga cara mencegahnya. Nah, yang pertama, hindari Wi-Fi umum. Yang kedua, hanya gunakan software legal dan terupdate. Nah, yang ketiga adalah memberikan edukasi dan memperlakukan standar keamanan data. Selanjutnya, menerapkan framework keamanan cyber. Dan yang terakhir adalah menggunakan layanan keamanan IT terpercaya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh entitas-entitas terkait dalam penanganan kebocoran data. Dari kasus kebocoran data yang disebabkan oleh Bjorka dan Lockbit, Indonesia mempunyai sebuah tantangan yang perlu dibenahi, baik dalam sistem perlindungan data, sumber daya manusia, dan kecepatan respon dalam penanganan insiden kebocoran data. Juga diperlukan penanganan yang efektif agar dampak reputasi perlu diatasi dengan cara yang transparan dan proaktif. Dengan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang serangan dan tindakan yang diambil agar mengembalikan situasi dan kepercayaan masyarakat terhadap entitas-entitas yang terkait dalam kasus kebocoran data ini. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Rahma yang telah membacakan materi tersebut. Selanjutnya akan saya berikan kepada Fatia Nora untuk membacakan materi selanjutnya. Pada Fatia Nora dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum yang terkait dalam aksi serangan hacker. Ada beberapa prinsip landasan hukum yang relevan di Indonesia, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE mengatur berbagai tindakan pidana terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk serangan hacker. Yang kedua, Undang-Undang Nomor
19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU ITE yang memberikan penambahan ketentuan terkait tindakan serangan hacker, termasuk serangan terhadap sistem informasi negara dan infrastruktur kritis. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PP 82 tahun 2012 adalah peraturan yang mengatur aspek-aspek penting terkait dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. Keempat, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 6 POJK bulan 7 tahun 2022. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Undang-undang ini mengatur tentang telekomunikasi di Indonesia. Keenam, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang pengamanan sistem informasi dan Peraturan Bank Indonesia tentang keamanan sistem perbankan. Kesimpulan. Kasus pembocoran data yang dilakukan oleh hacker di Bjorka dan Lockbit mengulas kembali tentang kebocoran data yang pernah dilakukannya. Baru-baru ini terjadi membuat kegaduhan baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan data di Indonesia dengan merumuskan peraturan terkait, melakukan pengawasan aktif, koordinasi lintas sektoral, melindungi data pribadi, menangani kejahatan pada sektor keamanan data, meningkatkan kesadaran publik, melakukan kerjasama secara internasional, dan memastikan kepatuhan dan penerapan standar keamanan yang berlaku untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi masyarakat dan dunia usaha di Indonesia. Melaporkan kepada platform yang terjadi kebocoran data apabila data kita telah bocor, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memberitahukan kepada penyelenggara platform yang terjadi kebocoran data, supaya penyelenggara platform dapat melakukan tindakan lebih lanjut seperti prosedur keamanan. Kemudian mengawasi aktivitas pada aplikasi keuangan, karena kita juga perlu mengawasi aktivitas tersebut. Hal ini berguna untuk mengantisipasi apabila peretas memanfaatkan data yang telah bocor untuk mengambil atau memanipulasi aktivitas keuangan kita. Kita juga perlu mewaspadai aktivitas penipuan karena kebanyakan korban kebocoran data juga mengalami penipuan. Hal ini disebabkan karena penipu memanfaatkan data kita yang telah bocor. Kemudian memantau informasi tentang tindakan penanggulangan pada platform yang terjadi. Menjadi korban kebocoran data yang telah terjadi korban kebocoran data. Kita harus selalu memantau informasi yang berkaitan dengan tindakan penanggulangan kebocoran data supaya kita tahu informasi terbarunya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fathia Naura yang telah membacakan materi terakhir. Materi ini membahas peran berbagai entitas dalam penanganan kebocoran seperti kasus serangan hacker Bjorka dan Lockbit. Materi yang kami bahas telah berakhir. Apabila dari kami ada salah kata, mohon maaf, saya Lambi sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.